Halo semuanya, di video kali ini aku bakal share ke kalian settingan awal atau settingan yang wajib kalian setting pada saat kalian baru saja membeli HP Redmi A5. Nah guys, jadi di sini aku bakal share beberapa tutorial yang menurut aku penting dan wajib kalian setting di HP Redmi A5 kalian ini supaya penggunaan HP-nya bisa menjadi lebih fleksibel dan optimal ya guys, supaya lebih nyaman kalian menggunakan ponselnya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk klik like di video ini dan juga klik tombol subscribe di channel ini. Terima kasih. Nah guys, untuk settingan wajib yang pertama di sini kalian bisa lihat ya pada saat kita menekan tombol navigasi seperti tombol back, tombol home, dan juga tombol recent apps. Nah dia tuh bergetar guys, dan getarannya lumayan kencang ya, dan menurut aku ini lumayan mengganggu pada saat kita mengetik tombol-tombol ini. Dia bergetar seperti itu guys. Kemudian kalian juga bisa lihat pada saat kita mengetik di keypad HP kita seperti ini. Nah dia tuh juga bergetar dan mengeluarkan nada tombol seperti ini guys. Nah ini juga lumayan mengganggu ya, maka kita akan menghilangkan getar dan juga nada tombolnya dengan cara kita masuk ke menu setelan pada HP kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu suara dan getaran, kita klik. Kemudian kalian bisa scroll dan kalian cari menu getaran dan haptik, kita klik. Nah selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada opsi respon sentuhan. Nah ini dia, kita nonaktifkan. Oke, setelah kita nonaktifkan, selanjutnya kita kembali. Selanjutnya masih di menu suara dan getaran tadi, kalian scroll ke bawah, kalian cari menu setelan tambahan, kita klik. Nah kemudian kalian bisa lihat di sini ada opsi nada tombol nomor. Nah ini kita nonaktifkan. Selanjutnya ada opsi suara ketuk dan klik juga kita nonaktifkan ya guys. Nah setelah kita nonaktifkan seperti ini, saatnya kita tes. Di sini aku coba tekan tombol back, home, dan recent apps. Nah sudah tidak bergetar lagi guys. Kemudian kita coba ketik di dial pad seperti ini, sudah tidak bergetar dan sudah tidak mengeluarkan nada tombol lagi ya. Nah itu dia untuk settingan yang pertama. Oke, untuk settingan yang kedua, kalian bisa lihat ya guys, pada saat kita mau mematikan daya di HP kita. Nah kita untuk mematikan dayanya tidak bisa dengan cara seperti biasa, yaitu dengan menekan tombol power secara lama seperti ini guys. Nah jadi kita bisa aktifkan terlebih dahulu settingannya supaya kita bisa mematikan daya di HP kita dengan cara menekan tombol power secara lama seperti ini. Oke, cara untuk mengaktifkan fiturnya kalian bisa masuk ke menu setelan. Oke, setelah kita masuk ke menu setelan, selanjutnya kita masuk ke bagian menu sistem ya guys. Ini dia sistem, kita klik. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada menu gestur, kita klik. Oke, selanjutnya di sini ada opsi tekan dan tahan tombol daya, kita klik dan kita pilih opsi yang menu daya ya guys, seperti ini. Nah ini udah saatnya kita mau tes untuk mematikan daya di HP kita. Kita cukup menekan secara lama di tombol power seperti ini guys, maka kita bisa mematikan daya di HP kita dengan sangat mudah. Oke, untuk settingan yang ketiga yang menurut aku juga penting kalian bisa lihat, untuk tombol navigasinya ini posisi tombol backnya berada di sebelah kiri seperti ini guys. Nah jadi tuh lumayan jauh untuk kita menjangkau tombol back ini, karena kan biasanya tombol back itu berada di sebelah kanan. Namun di sini kita tidak bisa mengubah posisi tombol backnya menjadi ke sebelah kanan. Nah untuk itu, cara untuk mengatasinya, kalian bisa ubah navigasi tombol ini menjadi navigasi gestur atau usap ya guys. Tetapi ini opsional, tergantung kalian nyamannya gimana. Nah caranya kalian bisa masuk ke menu setelan. Oke, selanjutnya kalian scroll ke bawah, kalian cari menu yang bernama aksesibilitas, kita klik.
Oke, selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah, cari menu yang bernama sistem. Ini dia, kita klik. Selanjutnya kalian bisa lihat di sini ada opsi gestur, kita klik. Nah, kemudian mode navigasi kita klik. Oke, selanjutnya di sini kita pilih yang navigasi gestur ya, guys. Nah, setelah kita mengaktifkan navigasi gestur, maka sudah tidak ada lagi tombol navigasi di bagian bawah HP kita. Jadi untuk kita menggunakan fungsi tombol-tombol tersebut untuk back atau kembali, kalian bisa swipe dari layar HP kalian sebelah kanan, kalian swipe seperti ini guys. Kalian juga bisa melakukan swipe-nya dari sebelah kiri seperti ini untuk kembali. Oke, selanjutnya untuk home, kembali ke home, kalian bisa lakukan dengan cara swipe dari bawah ke atas seperti ini guys. Selanjutnya untuk tombol recent apps, kalian bisa lakukan dengan cara tarik dari bawah ke atas dan kalian tahan seperti ini. Nah, jadi itu untuk menggunakan fungsi tombol-tombol navigasi yang tadi ya guys. Tapi ini opsional ya, kalau untuk opsi yang ini tergantung kalian nyamannya seperti apa. Oke, untuk settingan wajib yang berikutnya, kalian bisa aktifkan menu aksesibilitas di HP kalian. Nah, jadi menu aksesibilitas itu seperti ini ya guys. Kalian aktifkan terlebih dahulu, kalian masuk ke menu setelan, selanjutnya scroll ke bawah, cari menu aksesibilitas, kita klik. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada menu aksesibilitas, kita klik. Oke, kalian bisa lihat pintasan menu aksesibilitasnya di sini kita aktifkan ya. Nah, kita pilih izinkan, klik OK. Nah, jadi ini dia yang dinamakan dengan menu aksesibilitas atau tombol aksesibilitas. Yang ini dia guys, kalian bisa lihat, kita klik. Nah, jadi di menu aksesibilitas ini kalian bisa lihat banyak sekali fungsi yang bisa kita gunakan di sini ya. Di sini ada tombol naikkan volume, turunkan volume. Jadi untuk menaikkan atau menurunkan volume kita tidak usah menekan tombol fisik seperti ini terlalu sering ya guys, karena nanti bakalan cepet rusak. Jadi menurut aku ini penting banget buat kalian aktifkan. Nah, untuk mematikan HP kalian, kalian juga bisa pilih menu yang power ini. Jadi kalian nggak bolak-balik menekan tombol power di HP kalian. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini juga ada icon screenshot. Jadi untuk melakukan screenshot kalian bisa lakukan dengan mudah menggunakan menu aksesibilitas atau tombol aksesibilitas ini guys. Jadi sangat penting untuk kalian aktifkan supaya memudahkan penggunaan HP kalian sehari-hari ya guys. Oke, itu dia untuk tombol aksesibilitas. Selanjutnya supaya HP kalian privasinya lebih terjaga, kalian bisa mengunci atau membuat sandi layar kunci di HP kalian ya, seperti ini guys. Nah, jadi kita bisa mengunci HP kita supaya privasi di HP kita lebih terjaga ya privasinya. Nah, untuk cara membuat sandi layar kunci, menambahkan sandi layar kunci, kalian bisa lihat tutorialnya, linknya aku letak di deskripsi video aku ya guys. Oke, untuk settingan wajib yang berikutnya yang menurut aku juga penting sekali buat kalian setting. Nah, di sini kalian bisa menonaktifkan koreksi otomatis seperti ini guys. Nah, kalian bisa lihat untuk keyboard HP Redmi A5 ini pada saat kita mengetik seperti ini. Nah, ini tuh ada koreksi otomatisnya seperti ini ya guys. Jadi kita mengetik apa, nanti dia langsung bisa berubah kata-katanya sesuai yang yang dikoreksi di keyboard ini guys, seperti itu. Nah, maka kita akan menonaktifkannya supaya penggunaan keyboard kita menjadi lebih nyaman. Caranya kalian bisa buka keyboard di HP kalian seperti ini, kemudian kalian klik
logo yang ini ya guys. Kalian klik, kemudian kalian masuk ke logo setting ini. Nah, kemudian kalian bisa lihat ada opsi koreksi teks, kita pilih. Nah, jadi di sini kalian bisa nonaktifkan tampilkan kolom saran. Selanjutnya kalian juga bisa nonaktifkan yang koreksi otomatisnya ya guys. Nah, setelah kita nonaktifkan seperti ini, maka kalian bisa lihat pada saat kita mengetik seperti ini sudah tidak ada lagi koreksi otomatis di keyboard HP kita seperti ini guys. Dia lebih nyaman juga kita menggunakannya, jadi nggak bolak-balik kita ngetik, terkoreksi otomatis seperti itu guys. Oke, jadi itu dia beberapa settingan yang menurut aku wajib kalian setting di HP Redmi A5 ini. Nah, apabila kalian ada tambahan yang menurut kalian ini juga penting untuk disetting, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Atau buat kalian kalau ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan juga klik tombol subscribe di channel ini ya guys. Terima kasih.